Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal qur'ana shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin wa ja'alahu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segala puji milik Allah, zat yang menjadikan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang percaya. Dan Allah menjadikannya, Al-Quran itu, sebagai petunjuk untuk manusia dan juga keterangan dari petunjuk serta pembeda dari yang hak dengan yang batil. Ikhwaniddin yang berbahagia, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi. Semoga kita selalu satu walafiat, dan marilah selalu bersyukur bahwa kita masih diberi dengan nyaman kehidupan ini, bisa menikmati udara yang segar. Karena kalau kita menghitung oksigen yang kita hirup tiap hari ini, ya, kalau tabung oksigen itu harganya 300.000 itu isinya, kemudian kalau satu hari dua itu sudah 600.000, ya, belum yang lain-lain. Itu kan kalau kita hitung sampai selama hidup ini, kan Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih. Maka perlu kita selalu bersyukur setiap saat, setiap waktu, kapan saja dan di mana saja. Kita masih melanjutkan kunci mendapat pencerahan jiwa. Kemarin kita sudah membahas dua, yaitu yang satu tidak ragu-ragu, yang kedua kita mau membuka diri. Kemudian yang ketiga adalah kita menggunakan kecerdasan sebagai ulul albab. Al-Quran menjamin, ya, kepada siapa saja yang mencoba mempelajarinya. Kalau tanpa menggunakan akal, kecerdasan, dia tidak akan mampu memetik pelajaran dari dalam kitab Allah itu. Maka penggunaan akal dalam memahami adalah mutlak. Tapi sayangnya memang banyak yang mempersepsi akal ini secara tidak proporsional. Banyak yang mengira bahwa akal hanya setara dengan rasio dan logika. Padahal sebetulnya akal itu kan, kalau para ilmuwan itu ada logika, ada rasionalitas, ada memori, ada analisa, dan ada intuisi. Atau kalau saya mengistilahkan dalam Al-Quran, itu adalah perpaduan antara perasaan dan pikiran, tadzakur dan tafakur. Maka sering saya sampaikan bahwa kita bisa merasakan yang kita pikirkan, kita bisa memikirkan yang kita rasakan. Maka ada beberapa ayat bahwa kita memang oleh Allah ya disuruh, dianjurkan menjadi ulul albab yang mau mengambil pelajaran. Kalau kita mau mengambil pelajaran dengan ayat-ayat Allah itu, berarti kita termasuk orang-orang yang mau menggunakan akal. Karena memang di dalam surah 10 ayat 100 itu kan ada istilah di situ adalah wa yaj'alul rijsa 'alal ladina la yaqilun. Dan Allah akan menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal. Rijs itu ya, kalau rijs dari Allah itu ya Allah murka, maksudnya gitu. Jadi memang akal kita supaya mau menggunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, apapun ya, ayat kauliyah maupun ayat kauniyah. Karena ini sinkron antara ayat kauliyah dan kauniyah, itu selalu saling melengkapi, menyempurnakan, sehingga manusia yang mau berpikir sebagai ulul albab, dia akan betul-betul yakin bahwa Allah itu ada zatnya, dan kita ini makhluk yang diciptakan, kita ini
selalu disuruh untuk mengabdi setiap saat kapan saja. Jadi dalam arti 5156 itu bahwa Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah. Itu dalam ibadah itu kalau sudah beriman, bertakwa itu ya kapan saja, di mana saja. Jadi bekerja juga ibadah, mencari nafkah ibadah, ya olahraga untuk meningkatkan imunitas tubuh juga ibadah. Itu nama semua sudah di jalan Allah, di garis hukum Allah, itu ya ibadah. Cuma dalam fikih memang ada ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Akhirnya kalau setiap saat dari bangun tidur sampai tidur kembali selalu ibadah, itu namanya kita sudah menjalankan dalam surah Dariyat surah 51 ayat 56. Ya, itu yang berbahagia. Maka di dalam banyak ayat bahwa ulul albab itu harus memang selalu diperintahkan untuk memperhatikan, ya, memperhatikan bumi, memperhatikan samawat atau memperhatikan langit, memperhatikan kejadian-kejadian yang semua itu fakta, ayat dari Allah. Yang namanya fakta itu memang Allah untuk menjelaskan kepada kita semua. Maka memang yang namanya din atau istilahnya agama ini memang harus kita kita jalankan, kita kerjakan. Namun kadang memang orang yang jauh daripada agama, jauh daripada petunjuk, itu memang kadang ngebyah-uyah. Ngebyah-uyah itu dalam arti ya dia itu punya pendapat, ya. Dia itu kadang istilahnya menyamakan antara ajaran agama dengan perilaku umatnya. Tidak bisa. Jadi kalau ada orang, wah itu orang beragama tapi kok berbuat yang tidak baik, itu namanya menyamakan antara ajaran agama dengan perilaku umatnya. Nah, ini namanya tidak menggunakan akal. Kalau kita mau menggunakan akal, ya kita tidak bisa menilai tinggi rendahnya sebuah ajaran dari kualitas yang ditunjukkan oleh pemeluknya. Apalagi cara pandangnya juga parsial kan, biasanya kan gitu. Sebab apa? Saya contohkan, di negara-negara yang umatnya beragama apapun, yang mayoritas misalnya Indonesia beragama Islam, itu yang namanya pencuri, perampok atau pelaku berbagai kriminal, ya tentu saja kebanyakan juga orang Islam. Namun juga di negara-negara yang masyarakatnya memeluk Hindu misalnya, para pelaku korupsi, ya kriminal tentu saja adalah orang-orang yang beragama Hindu. Demikian pula di negara Buddha, Kristen dan lain sebagainya, pelaku-pelaku kejahatan pastilah orang-orang dari kelompok mayoritas itu. Pendek kata, kalau kita simpulkan juga negara-negara pemeluk agama, pelaku kriminalitasnya pasti adalah pemeluk agama dan yang mesti yang mayoritas. Jadi kita tidak boleh mengatakan wah itu beragama nyatanya juga berbuat baik. Nah, ini namanya tidak bisa menilai tinggi rendahnya sebuah agama, ajaran agama itu dengan kualitas yang ditunjukkan oleh pemeluknya. Jadi harus bisa membedakan. Namanya Al-Quran, petunjuk, itu tetap suci, tetap bagus, tetap rohnya hebat, ya, untuk bisa mengeluarkan dari kegelapan menuju ke nur cahaya. Tapi kalau secara personil mungkin ada pemeluknya yang menyimpang, itu memang ya kesalah pemeluknya, tapi tetap dinnya itu tetap bersih. Maka kita harus menggunakan pikiran secara proporsional. Jangan sampai kita terpengaruh oleh yang begitu. Ini yang ketiga, kita istilahnya menggunakan akal kita ini untuk memahami ayat-ayat Allah supaya kita mendapat pencerahan jiwa. Kemudian yang keempat, setelah kita melihat beberapa hal, yang pertama kemarin tidak ragu, kemudian yang kedua membuka diri, yang ketiga kita menggunakan kecerdasan sebagai ulul albab, dan yang keempat ini adalah kita pahami, kita cocokkan dengan fakta, ya, dan kita praktekkan. Nah, memahami Al-Quran itu bukan sekedar berteori, karena Al-Quran adalah petunjuk untuk berbuat dan beramal kebajikan, beramal soleh, beramal khair. Maka salah satu cara terbaik untuk mengukur kebenaran pemahaman kita adalah mencocokkan dengan realitas.
kita cocokkan dengan perbuatan kita, kejadian di sekitar kita, dengan kita berbuat apapun ya. Nah, cara memahami ayat-ayat yang bercerita tentang kesabaran misalnya, juga keikhlasan, ketaatan, pengorbanan, dan berserah diri misalnya, tidak bisa dilakukan hanya teori semata. Harus dilakukan dan dipraktekkan dalam arti studi kasus. Barulah kita akan paham apa yang dimaksud dengan sabar, apa yang dimaksud dengan ikhlas, apa yang dimaksud dengan taat, apa yang dimaksud dengan berkorban, apa yang dimaksud dengan berserah diri itu. Nah, biasanya Allah akan memberikan contoh peristiwa ketika kita sedang mempelajari ayat-ayat tersebut, dan ya biasanya kalau saya menganalisa itu selalu mengalaminya. Jadi jatuh bangun dalam kejadian sesungguhnya ketika sedang mempelajari ayat-ayat Allah. Dengan cara ini Allah sedang mengajarkan cara penafsiran, pemahaman, dan apa yang komprehensif yang sesungguhnya. Bukan sekedar teori atau metodologi. Karena harus kita jalankan, kita praktekkan. Nah, boleh jadi proses penafsiran atau pemahaman itu berlangsung tidak hanya 1-2 hari, melainkan bisa bertahun-tahun. Hanya sekedar untuk memahami dan meresapi makna ayat-ayat sabar misalnya. Ya, kita bisa digodok sampai bertahun-tahun. Ya, contoh aja kan seperti Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu kan harus dia sabarnya kan lama untuk menuntaskan daripada masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Maka kadang kita ayatnya memang innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ini kita belajar sabar mempraktekkan ini. Ya. Ini kan bukan hanya sehari 2 hari. Bahkan kita mungkin bertahun-tahun, termasuk juga kita mempelajari tentang ujian. Ujian dari Allah itu apa ya? Kalau kita selamanya mengeluh, itu ujian mesti ada terus. Ya, tapi kalau kita sudah kena ujian, kemudian kita sabar, kita ikhlas, kita terima, kita tetap nyaman, kita tetap damai, yang namanya ujian ini kita akan selesai kalau kita sudah tidak mengeluh. Tapi selama kita mengeluh ya tetap ada terus, kan begitu. Nah, akan lebih hebat lagi dalam merasa proses ini memang kita harus bisa, kalau bisa menularkan kepada ataupun memberikan pengertian kepada orang lain kalau kita sudah paham. Hadirin yang berbahagia, maka memang Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk dan jalan yang lurus, sebagaimana dalam surat 17 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubassirul mu'minina alladzina ya'malunas sholihati anna lahum ajran kabira. Ya. Dan ya memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya dan dia itu mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka adalah ada balasan yang besar, balasan yang mulia. Nah, korelasi ayat ini kalau kita memberikan keterangan itu bisa dibaca dalam surah 16 ayat 11 sampai 13 itu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda bagi kaum yang memikirkan. Nah, di ayat ini inna fi dzalika la ayatal li qaumin yatafakkarun. Nah, itu yang berbahagia. Kemudian terusnya ayat, dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda atau ayat bagi kaum yang berakal. Coba. Nah, kemudian lanjutnya ayat. Ya, dan dia menundukkan apa yang dia ciptakan untuk kamu di bumi. Ini dengan berlain-lainan macamnya. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda atau ayat bagi kaum yang mengambil pelajaran. Hadirin yang berbahagia, maka dalam surat 16 yang ayat 11 itu ditutup ya, inna fi dzalika
la ayatil liqaumi yatafakkarun. Kemudian di ayat 12-nya inna fi dzalika la ayatil liqaumi yaqilun, ya, yatafakkarun kemudian yaqilun. Kemudian yang 13-nya adalah inna fi dzalika la ayatal liqaumi yatadzakkarun. Nah, semua itu untuk apa? Orang-orang yang mau menggunakan akal, mau mengambil pelajaran, mau berpikir. Nah, yang itu yang berbahagia, maka kita sebagai hamba Allah itu harus paham yang demikian itu kita harus memang membuka mata kolbu, membuka apa untuk mencerdaskan jiwa kita, spiritual kita naik. Memang kita harus selalu membuka mata kolbu sehingga mata kolbu kita dalam arti jiwa kita ini nanti bisa menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menerima cahaya dari Allah, ya Allah akan memberikan jalan yang lurus, memberikan apa itu petunjuk, memberikan bimbingan, memberikan rahmat, ya, memberikan ya rizqon karim, rezeki yang mulia dan lain sebagainya. Itu memang janji Allah. Maka dari itu kita selaku insan, selaku manusia, selaku hamba Allah, memang tugas kita adalah selalu berusaha untuk mengabdi, dalam arti mengabdi yang kafah, yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian malam ini sampai keempat. Mudah-mudahan besok kita bisa lanjutkan yang kelima sampai ke-8. Nasruminallahi fa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.